Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Kurnia dengan NIM 2012358. Di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester usul fikih dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf, SAG MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sumber Hukum di dalam Ajaran Agama Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama, secara etimologis akan terlihat bahwa kedua kata itu tidaklah sinonim apabila dihubungkan dengan syariah. Kata sumber itu adalah masdar, atau dengan jamaknya masdar dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditentukan bahwa ditimpa norma hukum. Sedangkan dalil hukum berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menentukan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sumber sendiri itu dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk di dalam konteks Al-Quran dan Sunnah saja. Nah, karena memang keduanya ini merupakan wadah yang dapat ditimpa untuk syara, tetapi tidak mungkin kata-kata ini digunakan untuk ijma dan qiyas, karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimpa norma hukum. Nah, ijma dan qiyas itu keduanya adalah cara dalam menemukan hukum, kata dalil yang dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam hal itu juga dapat digunakan untuk ijma dan qiyas, karena memang semuanya ini menuntun kepada penemuan hukum yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil sumber hukum di dalam ajaran agama Islam ini ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, Sunnah atau hadis, ijma, dan qiyas. Nah, dalil sumber hukum yang 4 ini, yaitu yang pertama tadi Al-Quran. Al-Quran ini sumber hukumnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu sunnah dan hadis atau hadis. Nah, sunnah atau hadis ini itu hukum-hukum segala sesuatu, ketetapan, perbuatan ataupun ucapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi landasan sumber hukum bagi ajaran agama Islam. Terus yang ketiga yaitu ijma. Ijma ini adalah sumber hukum yang ditetapkan oleh para ijma ulama yang terdahulu, yang teraktual oleh kejujurannya dan amanah dalam ilmunya. Terus yang keempat yaitu qiyas. Qiyas ini adalah sumber hukum yang ditentukan secara bersama oleh para ijma ulama. Apabila tidak terdapat sumber hukum dalam ajaran agama di dalam Al-Quran ataupun Sunnah ataupun ijma, maka harus dilakukan dengan qiyas. Nah, setelah itu di dalam dalil-dalil ini ada yaitu namanya dalil nakli. Dalil nakli ini adalah dalil yang bersumber langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis tadi. Nah, kata nakli ini berasal dari kata nakal, yang berarti sesuatu yang dipindahkan atau diriwayatkan. Nah, maka dari itu dalil nakli ini merupakan dalil yang diterima melalui periwayatan dan bersumber dari nas dan syariatnya secara langsung. Setelah itu dalil nakli ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum ajaran agama Islam, karena ini menjadi dasar utama seluruh ketentuan syariat di dalam agama Islam. Nah, seluruh hukum ajaran di dalam agama Islam ini pada dasarnya harus memiliki landasan dari Al-Quran ataupun hadis. Nah, jika sebelumnya ada dalil nakli, maka selanjutnya ada dalil akli. Nah, dalil akli ini adalah dalil yang berasal dari hasil pemikiran atau ijtihad para ulama dengan menggunakan akal, akan tetapi ini tetap berpedoman kepada Al-Quran ataupun hadis, karena akli ini berasal dari kata akal yang berarti akal ataupun pemikiran. Nah, dalil akli ini digunakan ketika sesuatu persoalan itu tidak dapat ditemukan hukumnya secara jelas di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, makanya harus dilakukan dengan menggunakan akli ini. Nah, dengan adanya dalil akli ini, hukum Islam dapat berkembang dan mampu menjawab persoalan kehidupan yang terus berubah sesuai perkembangan zaman. Nah, dalil akli ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran syariat agama Islam. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalil nakli tadi yaitu bersumber langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk dalil akli sendiri yaitu hasil dari pemikiran para ijma ulama, tetapi bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.